Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal ujian tulis PPS Pilkada tahun 2024. Ini part yang ke-8 ataupun video yang ke-8 saya bagikan. Mengingat besok hari Rabu adalah hari pertama ujian CAT seleksi PPS untuk Pilkada serentak tahun 2024. Besok Rabu yaitu hari pertama ujian CAT untuk seleksi PPS Pilkada serentak tahun 2024. Baik, langsung saja ke nomor yang pertama. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe channel kami dan di-share kepada teman-teman yang lain. Baik, langsung saja ke nomor yang pertama. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh A. KPPS, B. KPU Kabupaten, C. PPK, D. PPSI, DPD. Jawabannya adalah B. KPU Kabupaten. Di daftar pemilih tetap adalah itu daftar DPT, kalau bahasa lainnya DPT. Itu ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Nomor 2, anggota PPK dan PPS dilantik oleh A. Camat, B. KPU. KPU itu KPU RI. C. KPU Kabupaten atau Kota, D. Bupati atau Wali Kota, E. KPU Provinsi. Jawabannya adalah C. KPU Kabupaten. PPK dan PPS sama-sama dilantik oleh KPU Kabupaten. Jadi sama kedudukannya, hanya berbeda, PPK di kecamatan tetapi PPS di tingkat desa. Nomor 3. Di bawah ini merupakan tugas PPS Pilkada 2024 kecuali A. Mengangkat dan melakukan bimbingan ke Pantarlih, B. Merekrut KPPS, C. Membentuk PPK, D. Mengumumkan daftar pemilih, E. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih. Ini ada kecuali ya, berarti yang bukan tugas dari PPS. Jawabannya adalah C. Membentuk PPK. Mana mungkin PPS membentuk PPK? Sedangkan pertanyaan di belakang nomor 2 adalah PPK dan PPS dilantik oleh KPU Kabupaten. Nomor 4. PPK berkedudukan di mana? A. Ibu kota desa, B. Pendopo kecamatan, C. Kantor kecamatan, D. Kantor polsek kecamatan, E. Ibu kota kecamatan. Jawabannya adalah E. Di ibu kota kecamatan. Nomor 5. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode A. Kompromi, B. Remisi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Akomodasi. Jawabannya adalah A. Kompromi. Itu metode kompromi dengan sistem perundingan ataupun musyawarah. Nomor 6. Daftar pemilih sementara pemilu diumumkan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. Bawaslu Kabupaten atau Kota. Jawabannya adalah B. PPS. KPU Kabupaten yang menetapkan dan diumumkan oleh PPS di desa masing-masing. Itu daftar pemilih sementara. Nanti setelah diumumkan pemilih sementara ada masukan masyarakat ataupun tanggapan dari masyarakat. Nomor 7. PPS wajib mengumumkan salinan pleno hasil perhitungan suara selama A. 5 hari, B. 6 hari, C. 7 hari, D. 14 hari, E. 20 hari. Jawabannya adalah C. 7 hari masa diumumkan hasil pleno perhitungan suara oleh PPS, ditempel di tempat keramaian, di tempat umum untuk dilihat oleh masyarakat. Nomor 8. Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dengan
A. Meminta para saksi untuk menyerahkan surat mandat dari pihak parpol. B. PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. C. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara. D. Mengambil sampul yang berisi berita acara. E. Membuka kotak suara yang tersegel. Inilah proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Jawabannya adalah E. Membuka kotak suara yang tersegel. Ini adalah yang E ini keliru sedikit ya teman-teman. Yang E ini keliru, ini yang kecuali. Pertanyaannya ini ada yang kecuali, sudah terhapus. Mungkin pertanyaannya ini yang kecuali, ada yang kecuali ini. Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai dengan titik kecuali. Yang ada kecuali atau sudah terhapus. Ini yang benar adalah yang A, meminta para saksi untuk menyerahkan mandat dari pihak parpol. Itu yang benar. Nomor 8. Nomor 9. Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara harus dituangkan dalam A. C. Hasil sirekap. B. Daftar hadir Panwascam. C. Berita acara PPK. D. Berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi. E. Format tulisan dalam model KPU. Jawabannya adalah D. Berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi. Nomor 10. Berita acara dan sertifikat di hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh A. Ketua KPU, Ketua Panwascam, dan saksi peserta pemilu yang hadir. B. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir. C. Keseluruhan saksi peserta pemilu yang hadir. D. Seluruh anggota PPK dan Panwascam serta saksi peserta pemilu yang hadir. E. Seluruh anggota PPS dan PPK serta saksi peserta pemilu yang hadir. Jawabannya adalah B. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir. Ini di tingkat kecamatan, berita acara di tingkat kecamatan. Nomor 11. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu A. 1 hari yang sama dengan hari pemungutan suara. B. 2 hari setelah pemungutan suara. C. 3 hari setelah pemungutan suara. D. 4 hari sebelum pemungutan suara. E. 5 hari sebelum pemungutan suara. Jawabannya adalah A. 1 hari yang sama di hari pemungutan suara, tidak ada ditunda-tunda. Nomor 11. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK kecuali A. Surat suara calon pemimpin kepala daerah. B. Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara. B. Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. D. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel. E. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Jawabannya adalah E. Ini ada kecuali daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Nomor 13. Penyerahan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara beserta kelengkapannya dari PPS ke PPK diawasi oleh A. PPKD. B. Anggota PPS. C. Anggota PPK. D. Panwaslu Kecamatan. D. E. Bawaslu Kabupaten. Jawabannya adalah D. Panwaslu Kecamatan. Ini penyerahan berita acara diawasi ya. Ini jawaban pertanyaannya, diawasi. Nomor 14. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Pilkada, rekapitulasi hasil perhitungan ulang PPK
KPU Kabupaten Kota harus dilaksanakan dan selesai pada A. 7 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi, B. 3 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi, C. 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi, D. 1 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi, E. hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi. Jawabannya adalah E. Hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi. Nomor 15. Mengawasi pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS ke PPK merupakan bagian dari A. Kewajiban panitia pengawas pemilu kecamatan, B. Wewenang panitia pengawas pemilu kecamatan, C. Tugas panitia pengawas pemilu kecamatan, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Tugas panitia pengawas pemilu kecamatan. Nomor 16. Kapan pilkada serentak pertama dilaksanakan? A. 2004, B. 2009, C. 2014, D. 2015, E. 2019. Jawabannya adalah D. 2015 pertama kali dilaksanakan pemilu serentak ataupun pilkada serentak. Nomor 17. Apa singkatan dari KPPS? A. Kelompok panitia pemungutan suara, B. Kelompok pelaksana pemungutan suara, C. Kelompok penyelenggara perhitungan suara, D. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, E. Kelompok pemungutan dan perhitungan suara. Jawabannya adalah D. Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nomor 18. Siapa yang berhak mengusulkan sekretariat PPS? A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. KPU Provinsi, E. KPU RI. Jawabannya adalah A. PPS. PPS yang mengusulkan untuk sekretariat melalui PPK ke KPU Kabupaten, nanti KPU Kabupaten yang menetapkan dan ditandatangani SK oleh kepala ataupun kesi ataupun kepala desa. Kepala desa yang menandatangani SK sekretariat PPS. Yang mengusul adalah PPS sesuai dengan prosedur yang ada. Nomor 19. Salah satu tugas KPPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS, B. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS, C. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, D. Jawaban A dan B benar, E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah A. Mengumumkan daftar hak pemilih tetap di TPS. Itu salah satu tugas dari KPPS. Sedangkan menempelkan daftar pemilih tetap itu tugas PPS, dan yang B juga tugas PPS, bukan tugas KPPS. Nomor 20. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas PPS merupakan tugas dari A. KPPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. Panwaslu Kecamatan, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah A. KPPS. Ini yang menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS. Ini adalah tugas dari KPPS. KPPS menyerahkan ke PPS, PPS nanti menyerahkan ke PPK, PPK menyerahkan ke KPU Kabupaten atau Kota, KPU Kabupaten Kota menyerahkan ke Provinsi, KPU Provinsi menyerahkan lagi ke KPU RI. Hanya sekian soal yang dapat kami bagikan pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian besok. Semoga lulus menjadi anggota PPS. Ini adalah video ataupun soal-soal saya kumpulkan dari media terpercaya ataupun sumber-sumber terpercaya, dan saya kumpulkan dari teman-teman yang sudah mengikuti seleksi PPS tahun sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.